lain, Bu, Rasulullah juga bersabda, segera minta kematian. Boleh kita minta mati, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya imannya ibu lagi tinggi-tingginya. Ibu lagi senang-senangnya ngaji, ibu lagi istiqomah buat sedekah, puasa sunnah. Jadi hampir semua amal soleh ibu kerjakan. Ibu ini lagi jatuh cinta sama Allah sedalam-dalamnya. Ibu justru boleh minta mati. Karena apa? Karena khawatir nek besok-besok hidup belum tentu bisa seistiqomah sekarang. Tapi kalau tadi dalam kondisi gitu ya, dalam kondisi imannya lemah, tidak boleh minta mati. Nek imannya lagi kuat, ibu boleh minta mati. Jadi ibu lagi seneng ngaji kemana-mana. Ya Allah, mumpung aku lagi seneng ngaji, wis aku minta mati sekarang. Tapi saya nggak yakin sih ibu kalau lagi seneng-senengnya ngaji, lagi dahsyat-dahsyatnya ibadah terus minta mati itu saya nggak yakin sih. Ya, jadi biasanya minta matinya karena tadi ujian ya. Justru itu haram hukumnya ya. Jadi minta sama Allah diberikan usia yang barokah. Barokah itu bukan terletak pada banyaknya usia kita. Bukan berarti yang hari ini sudah usia di atas 80 tahun barokah, belum tentu juga. Barokah itu kalau kemudian memang ada orang yang usianya dalam keadaan muda, sudah dipanggil, tapi sudah ditutup dengan amal baiknya, yang dikasih usia sampai panjang, dipanggil sama Allah, itu pun juga sudah diampuni dosa-dosanya. Jadi barokah itu bisa jadi ada umur orang 40 tapi usia amalnya kayak orang 80. Nah, itu barokah begitu. Tapi ada orang umur 80 tahun tapi usia amalnya koyok uang umur 20 misalkan. Ada juga gitu ya. Jadi kita minta bukan panjang umurnya, barokah gitu ya, barokah. Maka kapanpun Allah kemudian mengambil dan memanggil kita dalam keadaan melakukan amal terbaik. Makanya doanya Abu Bakar itu yang sangat indah. Beliau minta, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku itu yang paling akhir. Kenapa kok minta sebaik-baik umur yang paling akhir? Karena segala macam amal itu ditentukan di penghujungnya, Bu. Allah nggak ngelihat dulu kita kayak gimana. Mungkin dulu ibu jilbabnya masih bongkar pasang, pernah mungkin sholatnya dingdong gitu ya, kadang sholat kadang enggak gitu. Tapi Allah tidak melihat kita dulu yang bolong-bolong, yang dulu kita bongkar pasang. Allah nggak ngelihat kita dulu seperti apa. Yang Allah nilai adalah bagaimana akhir dari kehidupan itu. Innamal a'malu bil khawatim. Segala amal ibadah ditentukan di akhirnya. Makanya doanya Abu Bakar itu, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah khaira umri, sebaik-baik umurku, akhirahu, yang paling akhir. Ini yang pertama beliau minta. Yang kedua, masih di doa yang sama, wa khaira a'mali, dan sebaik-baik amalku, khawatimahu, penutupnya. Jadi minta kalaupun kita lagi ngaji terbaik itu yang akhir gitu ya. Minta sedekah terbaik, sedekah yang di akhir hidup kita. Wa khairu a'mali gitu ya, sebaik-baik amalku, khawatimahu, penutupnya. Dan yang ketiga yang beliau minta adalah wa khairu ayyami, dan sebaik-baik hariku, yauma alqaka fihi, hari di mana aku bertemu dengan engkau. Jadi minta hari terbaik dalam hidup kita bukan saat kita umurnya sweet 17, bukan pada saat kita pertama kali bertemu sama suami kita, bukan. Hari terbaik dalam hidup kita adalah hari di mana kita bertemu dengan Allah, ya. Ibu-ibu bisa ikuti doanya ya, ikuti saya ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira a'mali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Lagi, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira a'mali
khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi Allahumma ja'al ya Allah jadikanlah khaira umri sebaik-baik umurku akhirahu yang paling akhir wa khaira a'mali dan sebaik-baik amalku khawatimahu penutupnya wa khaira ayyami dan sebaik-baik hariku yauma hari alqaka aku bertemu denganmu fihi di dalamnya. Nah, ini doanya Abu Bakar ya. Maka beliau akhirnya ketika berdoa dengan doa ini Allah ijabah dengan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Maka boleh silahkan ibu juga merutinkan doa ini, tidak masalah, karena hakikatnya kalau doa itu kan kita boleh dengan redaksi apa saja gitu ya. Mau merutinkan doa menjadi zikir harian juga tidak apa-apa. Maka kita hari ini juga di bulan Rajab ya, di bulan Rajab itu nanti masuk sebentar lagi bulan Sya'ban, dan saya cuma sampaikan dan ingatkan kepada ibu-ibu, sebenarnya tidak ada satupun dalil pengkhususan amal tertentu di bulan Rajab ataupun Sya'ban. Bahkan di tanggal 27 Rajab, puasa 27 Rajab tidak ada. Bahkan misalkan nanti di Sya'ban di tanggal 15 nisfu Sya'ban, biasanya suka beredar WA, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam diangkat buku catatan amal manusia, maka dengan ini saya memohon maaf sebesar-besarnya. Itu dalilnya palsu ya. Hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu tidak ada. Tapi Rasulullah memang tidak pernah memperbanyak puasa selain di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bisa dibilang bulan yang memang kita mulai siap-siap untuk bisa memperbanyak amal, biar nanti pada saat bulan Ramadan kita larinya kenceng. Maksudnya ibadahnya tuh emang benar-benar bisa fokus. Kayak misalkan ada orang yang kemudian dia mau ikut lari maraton 20 kilo, atau nggak usah lari maraton deh. Ibu misalkan tahun ini mau berangkat haji, itu kan latihan jalan-jalannya sudah dari tahun kemarin kan gitu ya. Loh kok nggak pernah jalan-jalan, tiba-tiba jalan-jalan, arep munggah kaji ya gitu ya. Jadi sudah jalan muter lapangan gitu, itu mungkin sampai 1 tahun gitu latihannya. Kenapa? Biar nanti pada saat hari haji di tanah suci, fisiknya sudah kuat karena terbiasa untuk jalan jauh. Nah, puasa Ramadan itu bukan sarana untuk kita latihan, itu sudah saatnya tempur. Maka sarana latihannya itu di bulan-bulan sebelumnya. Makanya yang dilakukan sahabat itu, kanatis sahabah yastaqbiluna Ramadan fi sittati asyhur min qabl. Sahabat itu mereka menyambut datangnya Ramadan itu 6 bulan, Bu. Jadi mempersiapkan bisa amal terbaik di Ramadan itu 6 bulan. Kalau kita mau masuk Ramadan lagi kelingan baru ngeh, loh kapan toposone? Itu kalau sudah lihat iklan sirup marjan, iklannya sudah seliweran gitu ya, loh kok wes enak iklan sirup, emang puasanya kapan? Loh kita baru ngeh itu setelah lihat TV gitu ya, sudah mulai ada sarung wadimor gitu ya. Nah itu sudah baru-baru ngeh gitu. Padahal yang dilakukan sahabat itu 6 bulan mempersiapkan. Kalau kemudian Ramadan, setelah Ramadan yang mereka lakukan apa? Di 6 bulan khusus untuk memperbanyak doa biar Ramadannya diterima.
Jadi itu aja yang dilakukan sahabat, mempersiapkan doa gitu ya. Nah, jadi kita nih misalkan nih nanti mau menyambut Ramadan, kita belajar fikih ya. Saya nggak pengen ibu-ibu yang sudah belajar itu masih menjadikan tradisi sebagai sesuatu yang dipegang dengan alasan lawes biasane ngono kok. Jadi akhirnya membenarkan sebuah kebiasaan. Padahal yang namanya ibadah itu, saya seringkali mengingatkan bolak-balik, syarat diterimanya cuma dua. Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul. Berarti kalau kita mau ibadah, mau niatnya sebaik apapun, tapi cara yang kita lakukan tidak ada dalil, tidak ada tuntunan dari Rasulullah, maka amal itu akan tertolak. Saya kasih contoh sedikit ya sebelum masuk fikih najis. Kenapa saya bahas dulu di prolog? Saya nggak mau nanti bulan Sya'ban, karena kita ketemu di sini sebulan sekali. Nanti bulan Sya'ban yang sudah menjelang Ramadan, ibu masih terbawa dengan tradisi-tradisi yang dihidupkan menjelang Ramadan yang itu tidak ada tuntunannya. Contoh nih misalkan, biasanya orang-orang Jawa gitu ya, mereka rata-rata melakukan nyadran ataupun ziarah kubur biasanya. Itu jadi sebuah rutinitas yang memang dilakukan menjelang Ramadan. Saya bawa dulu dalilnya. Rasulullah kemudian bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Tadinya aku larang kalian untuk ziarah kubur. Berarti hukum asal ziarah kubur itu sebenarnya haram awal mulanya. Kenapa kok ziarah kubur itu sampai diharamkan? Karena banyak kesyirikan terjadi diawali dari ziarah kubur. Karena kesyirikan pertama terjadi di muka bumi itu pada zamannya pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh itu ketika Allah kasih usia di dunia itu lamanya sepanjang 1650 tahun. Usianya Nabi Nuh tuh segitu Bu, 1650. Nah beliau berdakwahnya nih kepada umatnya itu selama 950 tahun. Dakwahnya tok 950. Tapi ternyata dari 950 tahun yang masuk, yang menjadi pengikutnya nggak nyampe 15. Apa nggak beliau suwabar luar biasa? Kita ini dirikan pengajian, alhamdulillah setahun 100 we ada. Nek setahun gur wong 5, wong 10, akhirnya lama-lama kukut itu pengajiannya. Wes ini kok jamaahnya makin lama berkurang, wes lah kita hentikan aja. Loh kita yang mungkin baru setahun 2 tahun, nggak nambah-nambah aja sudah ada rasa putus asa. Beliau 950 tahun, pengikutnya nggak nyampe 15. Maka ketika kemudian jadi nanti kalau kisahnya ya saya sedikit ceritakan aja ya, memang mungkin ibu tidak baca kisah ini. Jadi Nabi Nuh itu kan adab yang diberikan Allah kepada umatnya kan berupa banjir. Jadi pada saat itu Nabi Nuh di tempat yang memang kondisinya itu daerahnya padang pasir. Sehingga ketika Allah perintahkan untuk bikin kapal, ya diketawain. Loh ini padang pasir kok, hujan nggak turun, air aja nggak ada, lah kok bikin kapal gitu ya? Kan orang gila kalau begitu. Tapi akhirnya Nabi Nuh membuat kapal beserta dengan para pengikutnya, dan yang dilakukan sama pengikutnya itu apa Bu? Naik ke kapalnya Nabi Nuh, kemudian buang kotoran di situ. Jadi mereka pup di kapalnya Nabi Nuh, sampai kapalnya Nabi Nuh itu penuh dengan kotoran manusia. Sampai akhirnya Nabi Nuh nih, ya Allah ini gimana mau membersihkan kotorannya? Sedangkan air aja sulit. Sedangkan itu kotoran manusia semuanya. Ternyata Masya Allah gitu ya. Ketika kemudian orang yang di situ semuanya pada buang kotoran di kapalnya Nabi Nuh, Allah timpakan dulu untuk mereka penyakit kulit. Yang penyakit kulitnya tuh parah, yang sampai nggak bisa untuk disembuhkan. Kemudian sampai ada orang yang terakhir naik ke kapalnya Nabi Nuh, itu yang penyakit kulitnya tuh bener-bener paling parah. Tiba-tiba dia kepleset di kapal itu karena saking banyaknya kotoran ya, dia kepleset. Begitu kepleset kemudian kena kotoran manusia tadi, ternyata keluar dari kapal kulitnya bersih. Jadi ternyata obatnya malah dari kotoran manusia itu. Sampai para orang-orang yang ada di situ tuh heran, loh kamu kok tiba-tiba kulitnya bersih itu habis ngapain? Dia cerita,
tadi buang kotoran di kapalnya Nuh, kemudian kepleset, kena kotoran manusia, tiba-tiba keluar bersih. Akhirnya rame-rame berbondong-bondong orang semuanya naik ke kapal itu, ngoser-ngoser ke kotoran itu ke tubuh mereka gitu ya. Lah kok ternyata sembuh. Sampai disebutkan di kitab sejarah itu ngantek kotorannya itu tinggal sak dulit gitu ya, karena saking resik gitu ya, ngantek kurang sak dulit itu tidak ada yang tersisa lagi, sampai semua orang di situ harus ngoser-ngoser kayak gitu ya. Nah berarti tanpa perlu dibersihkan oleh Nabi Nuh, itu bersih sendiri. Barulah kemudian nanti turun hujan deras gitu ya, kemudian menenggelamkan. Nah, pengikutnya Nabi Nuh yang jumlahnya segelintir ini tadi, ketika mereka berdakwah, mereka punya pengikut. Nah, pengikutnya gitu ya, sampai pengikut aslinya Nabi Nuh ini, kemudian mereka meninggal dunia. Nah, pengikut dari pengikutnya ini kemudian menjadikan kuburan dari orang-orang solih, pengikutnya Nabi Nuh ini dibikin patung sebagai simbol gitu ya, kayak kita mungkin monumen gitu ya. Jadi ini dibikin patung yang menyerupai dari orang-orang solih ini. Maka mereka mengatakan la na'buduhum, kita sebenarnya nggak nyembah patung-patung ini, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tapi kami menjadikan patung ini hanya sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Inilah kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi. Gara-gara apa? Mengkultuskan kuburan orang-orang solih gitu ya. Kalau nama mereka nanti yang disebutkan di Al-Quran dari pengikutnya Nabi Nuh ini ada Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasro. Ini diantara nama-nama yang memang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, maka karena dari ziarah kubur, orang-orang soli, orang akhirnya mengistimewakan, mengkultuskan, maka Rasulullah bersabda, tadinya aku haramkan kalian untuk ziarah kubur. Berarti hukum asal ziarah kubur haram, gitu ya. Tapi Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, fazuruha, tapi sekarang ziarahilah. Berarti yang tadinya hukum asalnya haram, jadi dibolehkan. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan, fa innaha tuzahidu fid dunya, karena dengan ziarah kubur itu mampu untuk membuat kalian jadi punya sikap zuhud terhadap dunia, wa tudzakirukum bil akhirah, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Berarti kita boleh untuk ziarah kubur kalau niatnya dua, bikin zuhud dunia dan bikin kita ingat akhirat. Maka kalau ada niatan lain selain dua ini, hukum ziarah kubur menjadi haram. Maka tidak ada tuntunan ziarah kubur harus dilakukan sebelum puasa, bahkan itu jadi ritual khusus ya. Ibu kalau menjelang puasa beli kembang di pasar kembang 100.000 ya cuma dapat berapa. Tapi kalau misalkan nggak wayai sadranan itu tadi, mungkin 100.000 bisa dapat sakarung kan gitu ya. Nah saya nggak kepengen kita ini, saya nggak mengatakan ziarah kubur haram, tapi ketika kita mengkhususkan di waktu-waktu tertentu, inilah yang tidak ada tuntunannya. Jadi ibu mau ziarah kubur hari Senin, Selasa, bulan Rajab, mau bulan Syawal, bulan Ramadan, monggo aja silahkan, gitu ya. Nah, jadi jangan hanya sekedar membenarkan kebiasaan. Lah wis biasane nek arepe poso. Nah, jangan dibenarkan sebuah kebiasaan, tapi sekarang kita ngerti ini loh yang benar, ini yang kita biasakan. Membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan, gitu ya. Nah, ini misalkan yang memang banyak terjadi nih sebelum Ramadan. Kemudian biasanya juga ada tradisi padusan, gitu ya. Rame-rame nanti orang ciblon ataupun apa sih pungkum, berendam. Kalau kemudian di sini mungkin pada ke Klaten, ke Cokro gitu ya. Jadi sebenarnya filosofi dari padusan adalah supaya kita memang menghadapi bulan Ramadan sudah dalam keadaan bersih. Sebenarnya bukan padusannya yang diminta sama Allah, tapi kamu membersihkan dirinya ya dengan taubat, dengan istighfar. Itu hanya sekedar filosofi di balik padusan. Tapi bukan berarti kita menghidupkan padusannya, meninggalkan asal muasal kita membersihkan diri dengan taubat, gitu maksud saya ya. Jadi
selain itu, selain padusan juga, ini pengalaman pribadi saya juga. Jadi mama saya waktu itu karena besoknya mau Ramadan, memang biasa para ibu-ibu belanja ke pasar buat mempersiapkan buka sama sahur. Saat itu pergi ke pasar Kadipolo. Ternyata pulang-pulang itu mama heboh lah. Kok di setiap tempat di pasar itu ada yang jualan ketan kola apem. Iki maksudnya opo yo? Kok hampir semua yang jualan sayur, jualan daging itu ada ketan kola apem. Saya jadi ingat, saya belajar tentang Islamisasi Pulau Jawa. Jadi bagaimana para wali songo itu berusaha untuk mengajarkan Islam dengan cara-cara yang sederhana, cara yang mudah diterima sama masyarakat, dengan niat nanti semakin orang belajar, semakin ngerti gimana hukum asalnya, tradisinya ditinggalkan, kembali kepada akidah, kepada sumber. Tapi ternyata sekarang enggak, orang menghidupkan tradisi, meninggalkan sumber gitu loh. Padahal yang dipengenkan ini tradisi, ada filosofi di balik itu. Makin kita belajar, oh aslinya tuh hukumnya begini gitu ya, akidahnya gini, ditinggalkan tradisi, kembali kepada sumber. Awal mulanya itu, Bu. Nah, ini yang harus kita luruskan gitu ya. Jadi ternyata ketan kola apem itu kenapa kok dijadikan sebagai makanan khas mungkin di sekitaran Jawa ya, terutama Solo, Jogja? Karena ada filosofi dari bahasa Arab, ketan kola apem dari kata khotoan kola afwan. Ketan itu dari kata khotoan, berbuat salah. Kola dari kata kola, berkata. Apem dari kata afwan, maaf. Ketan kola apem, khotoan kola afwan. Kalau berbuat salah jangan lupa minta maaf. Nah, makanan itu biasanya ada menjelang Ramadan. Sebagai apa? Salah satu cara untuk meminta maaf kepada orang lain, sehingga masuk Ramadan sudah nggak ada rasa iri hati, dengki, sudah nggak ada lagi gerendelan. Jadi hatinya bersih, maksudnya baik gitu ya. Tapi sekarang orang karena nggak sempat bikin ketan kola apem, ya udah beli aja. Makanya banyak dijual di pasar menjelang Ramadan. Tapi orang-orang hari ini nggak mudeng filosofi di balik itu apa. Nah, maka saya pengen ibu-ibu jangan cuma sekedar menghidupkan tradisi. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan yang nggak ngerti dari mana asal muasalnya. Itu namanya taklid. Jadi taklid itu ngekor, bebek. Kok iso ngene to, boh yo aku yo gor teru-teru. Ah, itu namanya taklid. Nggak boleh di dalam Islam taklid. Kalaupun kita mau mengambil untuk sebuah hukum gitu ya, ngerti dulu dari mana dasarnya. Oh, ini ada dalilnya. Oh iya, ini hadisnya sahih. Oh iya, ini dari Al-Qur'an. Gitu maksud saya ya. Jangan cuma sekedar tadi biasanya, ini sudah tradisi, ini kebiasaan gitu. Maka ayo kita belajar fikih ini supaya memang amal ibadah kita diterima. Eman-eman. Kita sudah niatnya karena Allah, niatnya baik, tapi cara yang nggak benar membuat ibadah kita tertolak, gitu ya. Maka nanti di bulan Sya'ban, kalau mau memperbanyak puasa sunnah, silahkan memperbanyak puasa sunnah, tapi tidak ada tuntunan amalan secara khususnya. Puasa nisfu Sya'ban nggak ada, zikir nisfu Sya'ban tidak ada. Kalau mau zikir aja bebas, zikir apa saja. Kalau kemudian mau doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, boleh dengan doa itu. Tapi derajat hadis itu lemah. Kalau derajat hadisnya lemah gimana? Nggak boleh dijadikan sebagai sandaran dasar atau dalil. Tapi karena itu doa, kita doa pakai doa apa aja boleh gitu ya. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh itu kalau meyakini doa itu datang dari Rasul dan wajib untuk kita baca setiap bulan Rajab dan Sya'ban. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau kita bilang, Rasul itu kalau bulan Rajab sama Sya'ban selalu baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban loh misalkan. Itu kita nggak boleh. Tapi kalau berdoa dengan doa itu, monggo aja.
gitu ya. Nah, ini nanti dalam menyikapi kalau kita mendapati ada hadis-hadis yang derajatnya lemah, dhaif, boleh tetap kita ambil, tapi tidak sebagai sandaran dasar dalil, melainkan hanya sebagai motivasi saja, penyemangat saja, gitu ya. Maka yuk belajar lagi tentang fikih, dan insya Allah di bulan ini kita masih bahas fikih najis. Cuma kalau bulan depan sudah Ramadan belum? Udah Ramadan, libur enggak? Tetap kajian. Baik, kalau tetap kajian, insya Allah saya pengen bahas fikih puasa. Tapi kayaknya fikih puasa itu kalau sekali materi nggak selesai sih. Apa hari ini kita bahas fikih puasa prolog dulu, gitu ya? Fikih najisnya nanti kita sambung setelah Lebaran, gitu ya. Jadi saya mengawali dulu Ibu fikih puasa, bahwa yang namanya puasa itu kan ada dua, puasa wajib sama puasa sunnah. Nah, puasa wajib itu bukan cuma puasa Ramadan aja, tapi puasa wajib itu ada tiga: puasa Ramadan, puasa kafarat, sama puasa nadar. Nah, ini saya jelaskan dulu biar Ibu paham nanti perbedaannya dengan puasa sunnah gimana. Puasa kafarat itu adalah bayar denda. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, maka ada yang kemudian bayarnya nggak cuma pakai tobat, tapi harus denda, gitu ya. Di antara denda buat menggugurkan dosa, salah satunya ada yang puasa. Maka puasa kafarat atau denda apa sih yang kemudian kita lakukan dari kesalahan, yang itu harus dengan cara puasa biar dosanya gugur. Satu adalah kafarat sumpah. Jadi contoh gini Bu, Ibu hati-hati betul kalau pernah bersumpah. Karena kalau Ibu melanggar sumpah itu, Ibu nggak bisa cuma sekedar taubat, Ibu harus denda, gitu ya. Misal Ibu dulu pernah waktu SMA jadi OSIS misalkan ya. Kemudian pada saat jadi pengurus OSIS, kalau saya sih dulu di pesantren memang ada OSIS namanya IST, kita dibaiat disumpah. Demi Allah, kami berjanji untuk menunaikan amanah sebaik-baiknya. Kalau Ibu pernah disumpah kayak gitu, entah di pekerjaan, misalkan ada sumpah dokter, ada sumpah mungkin ASN, ada sumpah apa, biasanya memang ada disumpah-sumpah gitu ya. Kalau ternyata kita ini tidak menjalankan amanah dengan baik saja, berarti kita sudah melanggar sumpah. Maka melanggar sumpah itu konsekuensinya adalah kafaroh, gitu ya. Nah, saya jelaskan dulu tentang kafaroh sumpah itu awal mulanya gimana, gitu ya. Nah, pada saat itu kemudian pada zaman Rasulullah dengan Aisyah binti Abu Bakar, pada saat Aisyah dituduh melakukan perzinahan di kisah yang namanya hadithul ifki, gitu ya. Jadi hadithul ifki itu adalah kisah tentang Aisyah yang dituduh berzina, berselingkuh dengan salah seorang sahabat Rasul namanya Sofwan bin Mu'attal. Jadi sedikit masuk ke sirah ya. Jadi Rasulullah itu kalau mau pergi berjihad selalu mengundi salah satu dari istri-istri beliau. Saat itu undian dibuka, jatuh di tangannya Aisyah, gitu ya. Oh, Aisyah. Nah, saat itu Aisyah memang kondisinya badannya masih kecil, masih kurus, sehingga beliau ketika dibawa di atas unta itu ada atasnya namanya sekeduk, gitu ya. Beliau naik di atas keduknya itu sampai orang tuh nggak ngerasa ini ada orangnya atau enggak, saking kurusnya beliau. Nah, ketika sampai di sebuah padang pasir beristirahat, Aisyah yang memang sukanya pakai perhiasan tiba-tiba menyadari kalungnya hilang. Akhirnya beliau keluar dari sekedupnya, cari kalungnya itu di padang pasir itu. Karena memakan waktu yang lama, beliau nggak ngeh kalau ternyata sudah ditinggal sama rombongan Rasul dan juga para sahabat. Jadi para sahabat tadi juga nggak tahu kalau Aisyah ini nggak di dalam karena saking ringannya juga, gitu ya. Dan mereka juga nggak nanya dulu Aisyah udah di dalam apa belum. Enggak, langsung aja dibawa, ditandu di atas unta, jalan gitu. Maka ketika Aisyah sampai di situ, loh kok udah nggak ada orang? Jadi benar-benar ditinggal itu beliau juga nggak ngerti ke arah mana, juga nggak ada HP juga ya, nggak bisa nanya gitu, nggak bisa ngasih tahu kalau ketinggalan. Akhirnya yang beliau lakukan adalah di situ beliau menunggu sampai nanti ada yang menyadari beliau tertinggal.
Nah, kemudian ada salah seorang sahabat yang memang Rasulullah utus untuk menyisir bagian belakang, namanya adalah Sofwan bin Mu'attal. Akhirnya Sofwan ini ketika sampai di padang pasir itu ngelihat, jadi Aisyah itu ketiduran karena beliau pakai item-item gitu ya. Sofwan cuma ngelihat dari kejauhan, itu apa kok berduduk item-item gitu. Nah, saat itu ayat hijab sudah turun, tapi Sofwan sempat pernah melihat wajahnya Aisyah sebelum pakai cadar. Nah, saat itu wajahnya Aisyah tersingkap. Akhirnya Sofwan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Ibunda Aisyah. Aisyah kaget kok ada orang yang berteriak kayak mengucapkan kalimat istirja. Akhirnya beliau bangun dan tanpa berbicara sepatah kata pun beliau naik ke atas untanya Sofwan dan Sofwan menuntun sampai Madinah. Selama perjalanan tidak pernah ada obrolan apapun. Nggak kayak ibu kalau naik Grab gitu ya. Dari mana Pak? Udah narik berapa kali? Anaknya berapa? Asalnya dari mana? Oh, ibu kalau naik Grab aja jagongan sama supirnya. Lah ini Sofwan sama Aisyah bener-bener nggak ngomong sepatah kata pun. Nggak, Sofwan nanya, kok bisa ketinggalan? Tadi habis ngapain? Lah yo toh coba, oh aku lewat mesti yo. Nggak gitu bu, udah diem aja. Nah, sampai Madinah itu sudah dalam keadaan siang hari. Benar-benar semua orang melihat kedatangan mereka. Lalu hasutan dari seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang akhirnya menggembor-gemborkan isu perselingkuhan antara Aisyah dengan Sofwan. Nah, sampai nanti Rasulullah juga hampir menceraikan Aisyah karena memang belum ada ayat yang turun kepada Rasul tentang pembebasan diri Aisyah dari tuduhan berzina, dan nanti baru turun itu setelah 1 bulan. Jadi memang benar-benar kondisi 1 bulan itu Aisyah juga sakit gitu ya. Rasulullah juga mendiamkan Aisyah. Nah, sampai akhirnya Aisyah lebih memilih untuk berada di rumah ayahnya Abu Bakar. Nah, ketika itu kemudian Aisyah minta diantarkan buang hajat sama bibinya. Jadi kalau buang hajat kan memang di tempat yang jauh dari pandangan manusia. Akhirnya beliau ketika diantarkan buang hajat, bibinya ini tiba-tiba kepleset. Kemudian mengucapkan, celakalah Mistoh. Lah Mistoh itu siapa? Mistoh itu anaknya bibinya ini. Tapi Mistoh ini sehari-hari sama Abu Bakar di cover hidupnya, dikasih makan, tempat tinggal, pokoknya nafkahnya tuh dikasih Abu Bakar. Sampai Aisyah nanya, wahai bibi, kenapa kok engkau mengatakan celaka bagi anakmu sendiri? Kemudian kata ibunya, wahai Aisyah, apakah engkau tidak tahu kabar yang beredar di luar? Loh, kabar apa? Engkau itu diisukan berselingkuh dengan Sofwan, dan yang menyebarkan itu salah satunya adalah Mistoh. Padahal Mistoh itu sehari-hari di cover karo bapak gitu ya. Kok bisa-bisanya jadi orang yang ikut menyebarkan gosip itu? Akhirnya Aisyah di situ baru sadar kalau ternyata sikap Rasul berubah, ternyata beliau sakit itu nggak dengar apa-apa, ternyata sudah seperti itu di Madinah. Nah, akhirnya nanti turun ayat yang membebaskan diri beliau dari tuduhan tersebut, dan Abu Bakar begitu tahu anaknya bersih dari zina, tapi ngerti juga ternyata ponakan yang selama ini dibiayai kok malah nyebar ke gosip, marahlah. Yang namanya bapak gitu ya, anaknya dielek-elek, kowe kene tak keimahan orang mangan, ibaratnya gitulah. Nah, disinilah kenapa kafaroh sumpah itu pertama terjadi. Maka Abu Bakar akhirnya berkata, demi Allah, mulai hari ini aku tidak akan lagi berbuat kebaikan kepada Mistoh. Ya lorati tau bu. Jadi sumpahnya itu untuk memutus kebaikannya dengan Mistoh yang ikut tadi menyebarkan gosip tadi ya. Nah, disinilah akhirnya turun surat An-Nur ayat ke-22. Nah, ini yang menjadi dasar adanya kafaroh gitu ya. Maka kemudian Allah katakan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah katakan, Abu Bakar gitu ya, janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi Abu Bakar ditegur sama Allah, kamu tuh yo
nggak boleh kayak gitu. Ya ibaratnya sakit hati ya, nggak apa-apa, tapi jangan sampai bersumpah untuk memutus kebaikan. Maka begitu ayat ini turun, menegur Abu Bakar, langsung Abu Bakar mengatakan, bala wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Tentu ya Allah, aku sangat ingin Allah mengampuniku. Maka beliau akhirnya membatalkan sumpahnya. Jadi sebenarnya sumpahnya itu untuk memutus kebaikan, begitu kemudian dibatalkan, jadi apa itu Bu? Membatalkan sumpah itu kan bagus, maksudnya membatalkan sumpah, ya wis lah, mulai sekarang tetap tak kasih kebaikan. Nah berarti kan membatalkan sumpahnya sebenarnya untuk kebaikan, tapi tetap kena denda, gitu ya. Denda kenapa? Karena melanggar sumpah. Nah, kafarah sumpah itu apa saja? Kafarah sumpah itu satu, memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua, kalau ternyata nggak mampu, gimana? Yang kedua, memberi mereka pakaian. Kalau tidak mampu, maka yang ketiga, berpuasa selama 3 hari berturut-turut, gitu ya. Jadi kalau kemudian tadi nggak mampu untuk memberi makan, nggak mampu untuk memberi pakaiannya berapa? Ya karena memberi makannya 10 orang miskin, ya berarti memberi pakaian juga 10 orang miskin. Maksudnya bukan kemudian pakaian yang harus baru, bukan, tapi yang layak ya, layak dipakai sholat, yang menutup aurat gitu, bukan pakaian yang rusak. Maka kalau tidak mampu lagi, maka puasa selama 3 hari berturut-turut ya. Nah, puasa ini namanya puasa kafaroh. Jadi kalau misalkan ibu dulu pernah mungkin marahan sama temen gitu ya, marahan sama temen misalkan, oh demi Allah aku nggak mau lagi ketemu sama dia, mau apalagi main ke rumahnya, rasudi misalkan. Ternyata orangnya minta maaf, terus akhirnya ibu main lagi ke rumahnya, lah berarti ibu melanggar sumpah, maka harus bayar denda, gitu ya. Nah, maka puasa ini namanya puasa kafaroh, hukumnya wajib. Nah, kemudian nanti kafaroh lagi Bu, yang ada puasanya, dendanya buat siapa? Buat yang melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan. Ya, jadi untuk yang melakukan badan di siang hari Ramadan, maka kafarohnya apa? Fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Hendaklah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah ya, nggak main-main Bu, 2 bulan berturut-turut itu nggak boleh kejeglong. Jadi misalkan nih, suami puasa udah dapat 59 hari. Hari terakhir ternyata masuk angin, muntah-muntah, nggak bisa menyelesaikan hari ke-60. Maka hari ini nih batalin puasa, lusa maka harus menghitung dari bilangan 1. Karena berturut-turut perintahnya, gitu ya. Nah, kalau kemudian nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa, nah ini hadisnya. Jadi suatu hari ketika Rasulullah dan para sahabat sedang duduk-duduk ya, ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kemudian ada tiba-tiba seorang laki-laki datang menemui beliau. Ya Rasulullah, bina salah aku melakukan dosa besar. Rasul nanya, loh apa yang kamu lakukan? Kok kamu sampai melakukan dosa besar itu? Kemudian orang ini bilang, aku menyetubuhi istriku di siang hari Ramadan ya Rasul. Kemudian Rasul nanya, ya sudah kalau gitu apa kamu punya budak wanita buat kamu merdekakan? Nggak punya ya Rasul. Ya udah, kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Lah Rasul, wong sebulan puasa we aku wis gak kuat, saya meneh 2 bulan gitu ya. Lah puasa Ramadan kan 1 bulan. 1 bulan aja dia gak kuat hubungan badan di siang hari pas puasa. Apalagi suruh 2 bulan. Ya Rasul, ya gak sanggup lah aku kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Ya sudah, kalau tidak mampu, maka, nah ini urut-urutannya ya Bu. Kafarohnya sekarang budak udah nggak ada, berarti urutan pertama puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu gimana? Maka yang kedua adalah it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Kemudian Rasul nanya, ya udah kalau gitu kasih makan nih buat 60 orang miskin. Orang itu mengatakan,
nggak bisa juga ya Rasul. Aku nggak punya makanan buat dibagi-bagi kepada 60 orang miskin. Rasul akhirnya diem, gitu ya. Setelah beliau berpikir, tiba-tiba beliau masuk ke rumah, ngambil sekeranjang kurma. Kemudian mana orang yang tanya tadi? Aku ya Rasul, kata orang itu. Akhirnya Rasul bilang ke orang ini yang harusnya kafarah tadi, ya sudah, nih ada kurma, ambillah kurma ini dan sedekahkan. Orang ini masih nego lagi, ya Rasul, kurma ini suruh sedekahin ke orang miskin. Lah emangnya di Madinah ada apa yang lebih miskin daripada aku? Loh, cek nganyang gitu ya. Akhirnya Rasul ketawa gitu ya. Ya sudah, berilah makan kamu dan keluargamu dengan kurma ini. Loh, ibaratnya kayak iki uang gitu ya. Sing salah sopo, sing sedekah sopo gitu ya. Inilah Masya Allah, Rasulullah itu betapa mulianya sekali. Orang ini datang, ya Rasul celaka aku gitu, suruh bayar denda, ini nggak bisa, ini nggak mampu gitu ya, ini juga nggak bisa, lah kok malah sedekah, emangnya ada kok yang lebih miskin ya, ya udah akhirnya kasih omongan, lalu yang salah dia, malah dia yang dikasih makan sama Rasul ya. Nah, ini jadi kafarah untuk melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan ya. Maka sebenarnya kafarah itu kewajiban atas suami saja. Kewajibannya suami saja. Berarti istri nggak wajib untuk kafarah, istri nggak wajib kafarah. Tapi kan melakukannya berdua. Kalau kemudian istrinya mau bantu boleh, tapi nggak bisa bagi dua ya, nggak bisa. Ya wes pak, paron, separuh ya, 30 nggak bisa. Jadi harus sama 60. Nah tapi kan istri nanti ada masa menstruasi. Kalau menstruasi itu tidak dianggap. Jadi setelah menstruasi maka tinggal melanjutkan saja bilangannya. Tapi kalau laki-laki karena nggak ada menstruasi, nggak boleh kehalang, nggak boleh kejeglong, bener-bener literally 2 bulan berturut-turut gitu ya. Maka ibu jangan godo bapak nek awan-awan, nah ya udahnya Ramadan panas-panas, ibu pakai baju seksi gitu ya, nyedak-nyedak, nanti suaminya ikutan panas ya, malah akhirnya jadi dosa besar. Nah ditahan. Nanti insya Allah di bab itu saya jelaskan secara detail, ini saya baru masuk awal saja. Terus gimana kalau misalkan suaminya nggak puasa karena safar tapi istrinya puasa, misalkan ya suaminya kerjanya di luar Jawa, kemudian ketika kesini sampai Solo dalam keadaan tidak berpuasa karena safar, tapi istrinya nih puasa, terus hubungan badan kena nggak? Nah itu nanti gimana hukumnya gitu ya. Atau kalau misalkan nih seorang suami tadi nggak puasa, terus istrinya juga nggak puasa karena baru aja selesai datang bulan, baru mandi besar, jadi duhur itu dia baru mandi besar, sama-sama nggak puasa, terus hubungan badan di siang hari itu boleh nggak? Kena kafaroh nggak? Nah itu nanti kita bahas. Atau misalkan nih ada pasangan suami istri yang baru nikah di bulan Sya'ban, ya akhirnya kan Ramadan, wah bote bulan madu Ramadan, ya akhirnya kan harus menanam nafsu. Ada loh bu yang kayak gitu, alasannya biar nanti Ramadan itu ada yang nemenin buka dan sahur. Kan ada yang alasannya di bulan Sya'ban nikah tuh biar ada temennya pas Idul Fitri emek gandengane, tapi nggak tahu seberapa berat menahan hawa nafsu suami istri di bulan Ramadan gitu ya. Maka nanti kalau ada yang nggak kuat karena takut kena kafaroh, gimana ya kalau kita kena kafaroh tapi nggak kuat tenan ini, padahal masih siang gitu ya, nunggu malam lama banget. Ya udah yuk awak dewe safar wae yuk. Misalkan yuk mereka sengaja safar pergi ke misalkan ke Semarang gitu ya. Nah sengaja safar berarti boleh nggak puasa, terus mereka membatalkan, terus hubungan badan, nah kena kafaroh nggak? Nah itu nanti permasalahan di masalah puasa ya. Banyak bu hal-hal kayak gitu yang kadang mungkin kita baru ngerti gitu ya. Oke, saya bahas dulu di awal tadi. Puasa, berarti ada puasa kafarah ya, hukumnya wajib. Ada lagi yang menjadi wajib selain kafarah, selain Ramadan adalah puasa nazar. Nah, nazar saya bedakan antara hukum antara hukum melaksanakan nazar sama hukum bernadar. Hukumnya gimana? Kalau kita sudah bernadar, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan nadar. Misalkan, anakku keterima PNS, aku mau puasa 3 hari. Nah, puasa nadar hukumnya wajib karena kita sudah bernadar. Tapi
kalau kemudian ibu baru mau bernadar, hukum nadar itu makruh, dibenci sama ulama. Nek iso nggak nadar, nggak usah nadar. Kenapa gitu? Karena orang yang bernadar itu sepelit-pelitnya orang. Loh kok bisa? Iya, mau ibadah ngajuin syarat sama Allah. Ya Allah, nanti kalau dapat arisan aku mau sedekah 1 juta. Nek nggak dapat, ya nggak jadi sedekah. Loh kan pelit. Nek keterima PNS mau puasa 3 hari. Nek keterima lo ya. Nek nggak keterima, ya nggak jadi puasa. Lo kan pelit. Masa kita mau melakukan amal soleh sama Allah ngajuin syarat? Allah aja kalau mau ngasih kita nikmat nggak pernah ngajuin syarat. Iya nggak? Kalau kita minta, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal dan banyak gitu ya. Halal barokah banyak, ibu kan doanya kayak gitu ya. Nggak cuma halal barokah, banyak kasih embel-embel. Allah kan nggak bilang, kamu kalau pengen tak lancarkan rezeki, sholat sama zikir dari habis isya sampai subuh jangan putus loh ya, ayo. Kita kan nggak sanggup. Allah kan nggak apa ya, nggak pelit dengan oke, tak kasih tapi syaratnya gini-gini, kan enggak. Ibu ketika melakukan kemaksiatan Allah juga nggak langsung mencabut nikmat. Bukan berarti ibu ketika misalkan di rumah nggak ngapa-ngapain terus ngeliat YouTube sampai berjam-jam atau ngeliat sinetron terus kata Allah kamu ngeliat sinetron sampai tengah malam, oh matamu tak kasih belean loh. Kan Allah nggak gitu. Jadi kita tuh kalau bermaksiat Allah tidak mengurangi nikmat. Allah mau ngasih kita nikmat tambahan, nggak ngajukan syarat. Masa kita sama Allah ngajuin syarat? Pelit banget kita sama Allah gitu loh maksudnya. Nah jadi kalau ibu belum bernadar, jangan bernadar. Tapi Allah suka kalau ibu namanya tasyakur bin ni'mah. Tasyakur bin ni'mah itu gimana? Misalkan, ya Allah alhamdulillah kok anakku bisa keterima kerja. Wis lah tak bikin sedekah nasi bungkus buat 20 orang tak bagi-bagi. Itu yang Allah sukai. Jadi sarana bersyukur dengan ibu nambah ibadah, nambah taat, tapi nggak pakai embel-embel janji di awal. Alhamdulillah ya Allah, kok dapat rezeki nomplok, nggak pernah disangka kok tiba-tiba dapat arisan misalkan. Wes lah, sebagai bentuk syukur 1 juta tak sedekahkan. Nah itu namanya tasyakur bin ni'mah gitu ya. Jadi beda sama nadar. Kalau nadar tadi sebelum, kalau tasyakur bin ni'mah setelah kita mendapat ada kesyukuran dengan kita nambah. Makanya nanti salah satu sarana tasyakur bin ni'mah juga diantaranya misalkan puasa. Kayak misalkan, tapi saya ingin ibu-ibu bedakan ya. Rasulullah pernah pada saat hari lahir beliau berpuasa di hari lahir beliau sebagai sarana bersyukur karena Allah sudah kasih nikmat usia, nikmat sehat sama beliau. Maka puasa di hari lahir beliau adalah bentuk tasyakur bin ni'mah. Tapi saya nggak kepengen ini dijadikan dalil untuk ibu-ibu puasa weton, ya. Karena ada di antara kita weton, poso weton. Bahkan kalau anaknya pas wetonnya nggak dipuasain, nggak disedekahin, kemudian sakit, terus kita jadi menyalahkan, lah pas wetone kue gak poso, pas wetone kue gak sedekah gitu ya. Nah ini dibedakan dulu ibu. Puasa weton di dalam Islam tidak ada. Kita khawatir puasa kita justru ditolak sama Allah karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Lah terus tadi Rasul berpuasa di hari lahir itu gimana? Sesekali saja dan tidak dijadikan sebagai rutinitas. Rasul tidak setiap hari lahir berpuasa, tapi sebagai sarana tadi bersyukur aja. Maka nggak boleh kita jadikan sebagai acuan untuk setiap tanggal lahir kita puasain berdasarkan hadis ini. Karena dalam masalah fikih itu nanti kita mengambil memang ada amalan-amalan yang dilakukan Rasul sesekali, tapi nggak boleh dijadikan sebagai rutinitas. Contoh misalkan kayak sholat rawatib yang membersamai dari sholat sholat wajib itu kan ada yang hukumnya muakkad, ada yang ditekankan, ada yang ghairu muakkad, ada yang tidak ditekankan. Yang ditekankan tuh ada 12 ya.
sebelum subuh 2, sebelum duhur 4, sesudah duhur 2, asar nggak ada, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Nah, tapi Rasul pernah sesekali sholat ba'diyah asar. Nah, ini sholat rawatib tapi ghairu mu'akkad, tidak ditekankan, boleh dilakukan tapi nggak boleh jadi rutinitas. Paham Ibu? Nah, nanti lagi misalkan Rasul pernah minum berdiri sekali tok, maka kalau ada yang kok ngombe kok ngadeg, ya rapopo, Rasul ya tahu ngombe ngadeg sekali tok, gak terus-terusan. Nah, yang terus-terusan itu yang salah. Paham ya? Nah, gitu maksud saya. Jadi memang dalam beramal ibadah Ibu harus dibekali dulu dengan ilmu. Maka kalau tadi kemudian sudah terlanjur bernadar, maka hukum laksanakan jadi wajib. Tapi kalau belum bernadar sebaiknya tidak perlu, ganti jadi tasyakur bin ni'mah gitu ya. Maka kemudian kalau puasa Senin Kamis gimana? Puasa Senin Kamis itu hadisnya ketika kemudian bukan karena hari lahirnya Rasul, tapi Rasul kemudian bersabda setiap hari Senin dan Kamis amal kita dinampakkan, dinaikkan di hadapan Allah. Jadi rapor kita tuh dilihat sama Allah. Maka Rasul mengatakan, aku ingin ketika amalku ditampakkan, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Makanya ada puasa sunnah Senin Kamis, biar oh yo hambaku ki poso itu. Tapi bukan karena puasa Senin hari lahirnya Rasul, bukan ya. Baik, jadi dalam masalah puasa wajib sama puasa sunnah, kan tadi Ibu tahu ya puasa wajibnya tadi Ramadan, kafarat, sama nadar. Maka bedanya kalau puasa sunnah sama wajib itu apa? Puasa wajib itu harus ada niat dulu sebelumnya dan dilakukan sebelum fajr. Tapi nek puasa sunnah, Ibu nggak perlu niat dulu, nggak apa-apa. Misal gini, Ibu dari subuh belum makan apa-apa, jam 11 itu kok rasanya nggak lapar ya, aku kok mau makan nggak lapar ya, yowes lah ini hari apa sih, oh hari Senin, yowes lah timbangnya nggak lapar, aku tak puasa aja, boleh kalau puasanya sunnah. Tapi kalau puasanya wajib, nggak bisa. Oh iya, aku masih punya utang nih, kurang siji. Oh, ngomong aku dari tadi belum makan apa-apa. Wes lah, hari ini tak nggo nyaur utang. Itu nggak boleh. Karena puasa wajib niatnya harus sebelum subuh. Kalau puasa sunnah, sudah di pertengahan siang, baru niat, nggak apa-apa. Dalilnya apa? Saat itu kemudian Rasulullah kemudian datang kepada Aisyah, adakah makanan untuk kita makan hari ini? Kemudian Aisyah mengatakan, tidak ada ya Rasul. Baiklah, kalau begitu aku berpuasa saja. Nah, dari awal Rasul nggak niat puasa, tapi karena nggak ada makanan, yo wes lah, poso wae gitu ya. Nah, ini puasanya sunnah. Maka dalam puasa wajib 3 itu tadi, Ibu nggak boleh kalau nggak ada niat. Nggak ada niat, puasanya nggak sah. Gitu ya. Misalkan bangun kesiangan, aduh mana aku tadi malam juga belum niat, walaupun niat semua di dalam hati ya, tidak perlu nawaitu saumagodin an adai gitu ya. Maka nggak apa-apa misalkan kita di Ramadan nanti ngerapel ya Allah niat untuk berpuasa Ramadan selama 30 hari misalkan, nggak apa-apa, jaga-jaga. Takutnya nanti bangunnya kesiangan, belum niat, nggak apa-apa dirapel dulu. Kalau bisa nanti setiap hari diperbarui. Tapi kalaupun nanti kelewatan, kita sudah berniat memang 1 bulan gitu ya. Maka kalau Ibu memang belum ada niat, nggak bisa untuk berpuasa wajib, tidak sah. Kemudian kalau sudah niat, misal nih, Ibu malam tuh sudah niat, oh iya aku masih punya utang puasa, wis lah bismillah, besok aku tak nyaur utang kurang 1. Tiba-tiba Ibu bangun sudah adzan subuh, sehingga nggak sempat untuk sahur. Kemudian di pagi hari itu, ya Allah mana tadi malam nggak makan, sahur yo nggak bangun, wis niat poso, yo wis lah posone besok wae. Itu nggak bisa. Nggak boleh. Kenapa? Karena Ibu sudah terlanjur niat untuk puasa wajib. Jadi kalau sudah niat puasa wajib, nggak boleh dibatalkan dengan alasan apapun, sekalipun tidak sahur. Nanti saat Ramadan juga sama Bu. Ibu ketika sekeluarga bangun nggak kesiangan, saya pernah dapat ini. Jadi ibu-ibu sama anaknya laki di Beteng, waktu itu saya pergi ke Beteng, dia makan aja cemal-cemil gitu siang hari di Beteng, pede banget. Saya tanya, lo
nggak puasa Bu. Terus dia bilang, lah saya itu sekeluarga nggak bangun sahur ya udah sekeluarga akhirnya nggak puasa. Loh itu dari mana ngambil dalil kalau tidak sahur boleh tidak puasa? Nggak ada Bu, nanti kita bahas di fikih yang boleh membatalkan puasa. Satu, tidak sahur, nggak ada, cari di kitab manapun. Ya, jadi kalau ibu sudah niat puasa wajib, walaupun tidak sahur, tetap wajib puasa. Bahkan misalkan nih, di hari itu lupa, kalau ternyata ada undangan peresmian restoran baru teman pengajian. Ibu datang, disuguh makan, ya Allah, udahnya ndak sahur, diundang makan pula. Itu sampai ibu pingsan, baru boleh untuk membatalkan. Kalau sekedar nggak apa-apa lah kan, yang namanya diundang makan, nyenengkan tuan rumah, tak membatalkan, itu nggak bisa. Tapi kalau puasa sunnah, boleh. Misalkan ibu puasa sunnah, udah sahur kenyang, tiba-tiba di siang hari pengajian, ayo abis ini tak traktir makan, aku puasa. Allah, sekali-sekali lah nyenengin aku, nggak pernah loh kita makan bareng. Duh, ya, kan udah dapat pahalanya. Yang penting kan udah niat puasa. Wes, bismillah sekali ini tok. Besok puasa meneh, misalkan gitu ya. Maka ibu nih puasa sunnah niat di hari itu, tapi diajak teman makan, ibu membatalkan puasa, itu justru dapat pahala double. Satu, pahala puasa sunnah dapat. Dua, pahala nyenengin temennya juga dapat. Nah, tapi jangan tiap puasa sunnah nanti nyenengin temen terus loh ya. Nanti ibu tiap puasa sunnah main ke teman-teman disuguhi, oh ya ini menyenangkan tuan rumah, saya tak membatalkan, sudah dapat pahala double. Ya nggak terus begitu ya. Tapi kalau kemudian memang walaupun misalkan cuma haus doang, ya Allah ngeliat es teh jumbo kayaknya seger banget siang-siang, duh puasa nggak ya, lanjut nggak ya, terus lah batal ke sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau wajib, ya Allah udah nggak sahur ini, ya Allah aku udah nggak kuat misalkan ya, itu sampai di detik-detik ibu nggak kuat baru boleh batalkan. Nah jadi seketat itu Bu, kalau puasa wajib walaupun dilakukan di luar Ramadan, hukum dari puasa wajib tetap berlaku. Gitu ya. Nah ini saya baru bahas prolog saja yang termasuk puasa wajib sama sunnah, belum ke inti. Karena nanti gimana cara menentukan Ramadan, yang boleh nggak puasa siapa aja, harus qadha apa fidyah, boleh nggak fidyah tok, boleh nggak apa dan lain sebagainya. Mungkin ibu-ibu dulu pernah hamil, menyusui, sudah terlanjur fidyah, apakah harus tetap qadha? Dan itu insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang gitu ya Bu, di fikih puasa. Karena sudah jam hampir setengah 10 ya, saya jam 10 di Fajar Indah, jadi cukup jauh perjalanan. Maka saya cukupkan sampai sini, semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan lupa niat, puasanya tidak sah, puasanya batal karena wajib niat. Baik ibu, masya Allah, nggak kerasa ya Bu ya waktunya ya, kayaknya masih kurang ilmu yang diberikan oleh saja. Tapi masya Allah ini waktunya sudah memang cukup. Ada sesi tanya jawab ya Ustaz? Satu aja ya? Satu aja, karena Ustazah ada keperluan lain. Monggo ibu diberi kesempatan satu saja, silakan. Berkaitan dengan puasa, nanti kan kita sebentar lagi menghadapi puasa Ramadan ya. Monggo. Ada ibu atau sudah Pak? Oh ya, silakan ibu. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu puasa jauh. Itu langsung jauh Mas. Puasa jauh itu masuk. Iya, puasa Daud termasuk puasa sunnah. Jadi boleh misalkan ibu membatalkan gitu ya. Nanti 2 hari lagi puasa lagi nyambung yang kemarin, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan setiap kali Daud diundang teman terus ya Bu. Tapi kalau double niat nggak bisa ya. Maksudnya double niat dengan wajib. Nyaur utang sekaligus Daud nggak boleh. Tapi kalau Daud sekaligus Senin Kemis boleh. Niatnya double nggak apa-apa. Pas Senin, pas Daud, pas Senin Kemis nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Bukan berarti nanti Daudnya terus jadi nggak sah, nggak. Jadi tetap aja nanti 2 hari lagi melanjutkan lagi Daudnya yang kemarin batal nggak apa-apa Bu. Ya. Baik ibu, sudah cukup ya karena ini